Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Yuliani, Ademah Pelakul Maula, Nurika, Gina Nur Aini, Salma Paradina, Silvia Rohma, dan Muhammad Hasbi Asidik. Di sini kami akan mempresentasikan makalah hasil kerja kami yang berjudul Konsep Dasar Sejarah Jenis Rupa dan Contoh Seni Rupa. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai konsep dasar sejarah yang akan dijabarkan oleh saya sendiri. Yang kedua ada jenis seni rupa yang dijabarkan oleh Salma Paradina, dan yang ketiga ada contoh seni rupa yang akan dijabarkan oleh Yuliani. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar sejarah. Konsep dasar seni rupa. Seni merupakan ungkapan rasa keindahan, kebahagiaan, kesedihan yang dapat diwujudkan berupa patung, gambar, lukisan, dan sebagainya. Sedangkan seni rupa sendiri itu untuk menghasilkan karya seni dengan ekspresi dan kualitas yang dapat dilihat dan diraba. Begitupun realisasi dan imajinasinya tanpa batas dalam berkarya seni. 2. Sejarah seni rupa. Seni rupa pada zaman prasejarah itu kebanyakan gambar binatang-binatang seperti bison, beruang, rusa kutub, dan lain sebagainya. Kegunaannya dalam konteks kehidupan manusia yang dikenal seni rupa murni dan seni rupa pakai atau terapan disebut seni kriya. Zaman peradaban bangsa-bangsa kuno, bangsa timur dikenal memiliki peradaban yang tinggi dalam bentuk karya seni arsitektur, patung, serta lukisan dinding yang bernilai tinggi seperti piramida dan sebagainya. Pada zaman Renaissance pada tahun 1546 dan sampai 1642 bernama Galileo itu ditangkap di penjara karena menemukan bertentangan dengan hukum yang dipercayai gereja. Dan seni rupa pada abad ke-19 itu berkembangan seni rupa pada abad 19 itu munculnya berbagai aliran seni rupa. Terlepasnya pengaruh agama terutama gereja dari corak, gaya, dan nafas kesenian umum, para pelukis semakin berani melakukan percobaan penggunaan warna cerah, dan seniman bukan lagi dari kalangan bangsawan melainkan dari kalangan bawah. Jenis seni rupa. Jenis seni rupa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis rupa menurut wujudnya dan jenis rupa menurut fungsinya. Nah, jenis rupa menurut wujudnya itu ada dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi itu karya seni yang memiliki panjang dan lebar serta hanya dapat dilihat satu arah. Contohnya itu kayak lukisan, foto, gambar gitu. Nah, yang kedua itu seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume dan menepati ruang serta dapat dilihat dari berbagai arah. Contohnya itu kayak patung, bangunan, boneka. Selanjutnya itu ada jenis seni rupa menurut fungsinya. Nah, jenis seni rupa menurut fungsinya itu ada seni rupa murni. Seni rupa murni itu seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang dibuat semata-mata hanya untuk dinikmati keindahannya. Nah, contoh seni rupa murninya itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada seni lukis. Nah, seni lukis itu adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film dalam fotografi. Yang kedua itu ada seni grafis. Proses pembuatan karya seni grafis itu menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Yang ketiga itu ada seni patung. Seni patung itu biasanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling, atau casting. Keempat itu ada seni instalasi, yaitu pemasangan. Seni instalasi dalam konteks visual merupakan perumpamaan yang menjanjikan visual 3 dimensional yang memperhitungkan elemen-elemen ruang, waktu, suara, cahaya, gerak, dan interaksi spektator. Yang kelima itu ada seni pertunjukan. Nah, karya seni itu biasanya melibatkan aksi individu atau berkelompok di tempat dan waktu tertentu, seperti teater, tari, musik, dan sirkus. Yang terakhir itu ada seni keramik. Seni keramik ini merupakan seni rupa yang mengolah material keramik untuk membuat karya seni dari yang bersifat tradisional sampai kontemporer.
G. Desain, yang termasuk dari desain yaitu yang pertama ada arsitektur, yang kedua ada desain grafis, dan yang ketiga ada desain industri atau industrial design. Seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang selain sebagai karya seni rupa, juga memiliki fungsi atau kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, seni rupa pakai biasa disebut sebagai seni kriya. Seni kriya dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu kriya kayu, kriya tekstil, kriya keramik, kriya anyaman, kriya logam, dan kriya kulit. Materi keempat yang akan kita bahas yaitu contoh seni rupa. Contoh seni rupa murni yaitu yang pertama ada patung, yang kedua ada relief, dan yang ketiga ada kaligrafi. Contoh seni rupa terapan yaitu yang pertama ada rumah atau bangunan seni arsitektur, yang kedua ada dekorasi dalam sebuah acara, dan yang ketiga busana batik dan tenun. Lalu materi kelima yang akan kita bahas yaitu pengertian batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan salah satu motif batik yang berasal dari Cirebon dengan motif yang khas daerah Cirebon berupa awan. Ciri khas dari batik Megamendung bukan hanya terlihat dari bentuk motif saja, berupa gambar menyerupai awan dengan warna-warna tegas, namun terdapat juga nilai filosofi yang terkandung di dalam Megamendung. Materi keenam yang akan kita bahas yaitu asal-usul batik Megamendung. Ada yang berpendapat bahwa motif Megamendung merupakan hasil dari pengaruh warga pendatang dari negeri Cina. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa motif Megamendung diadopsi oleh masyarakat Cirebon yang diambil dari berbagai macam buku dan literatur. Motif Megamendung bisa diartikan sebagai gambaran dunia yang luas, bebas dan memiliki makna transendental atau ketuhanan. Lalu yang ketujuh, sejarah motif Megamendung. Catatan sejarah tentang munculnya motif Megamendung sendiri didasarkan dari buku dan tulisan literatur yang ada. Sebagian besarnya pasti mengarah kepada sejarah kedatangan bangsa Cina ke daerah Cirebon. Para pengrajin batik kemudian menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat. Akan tetapi, penuangan tersebut menggunakan sentuhan dan ciri khas dari Cirebon. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara motif Megamendung Cina dan motif Megamendung dari Cirebon. Motif Megamendung Cina garis berupa bulatan atau lingkaran. Sementara pada motif Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Filosofi batik Megamendung. Batik Megamendung ini cenderung dengan awan yang menjelaskan tentang bahwa dunia ini luas, bebas, dan memiliki makna transendental atau ketuhanan. Yang kedua, unsur batik Megamendung berkaitan dengan warna merah tua dan biru muda yang menjelaskan pembuatan batik ini bisa oleh laki-laki maupun perempuan, dan berkaitan dengan makna ini pula menjelaskan tentang masyarakat pesisir yang terbuka dan egaliter, dan diharapkan juga dengan batik ini dapat memberikan kehidupan kepada masyarakat. Kan batik Megamendung ini cenderung dengan awan yang mendung menandakan kehujan, dan hujan ini dapat menjadi simbol kehidupan bagi manusia. Kemudian yang ketiga, proses pembuatan batik Megamendung ada dua, yaitu dengan canting tulis dilakukan secara manual, dan yang kedua dengan batik cap yaitu di sablon. Kemudian yang keempat, nilai-nilai dasar batik Megamendung. Yang pertama ada nilai penampilan atau appearance yang diharapkan akan memberikan penampilan yang berwibawa kepada pemakainya. Kemudian yang kedua ada nilai isi atau konten yang diharapkan akan memberikan makna kehidupan yang menyatu. Dan yang ketiga ini nilai presentation atau nilai pengungkapan yang mengungkapkan pribadi pemakai batik Megamendung yang berwibawa. Kemudian yang keempat, ada nilai-nilai keunikan batik Megamendung. Yang pertama itu memiliki arti yang menyenangkan. Jadi penggunaan batik Megamendung ini diharapkan membuat pemakainya itu gembira dan pastinya akan berwibawa. Dan yang kedua ini terungkapkan dari langit mendung batik. Awan besar ini menandakan mendung dan akan menimbulkan hujan. Diharapkan ini akan memberikan kehidupan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, selalu mempunyai 9 komponen warna, dan warna dasarnya itu warna merah dan biru. Yang keempat, memiliki konsep ketuhanan dari langit batik. Ini
ini menjelaskan tentang nilai transendental yang diharapkan memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui simbol motif batik Megamendung. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.